Selamat pagi, siang, sore, ataupun malam, Pak Edwin. Jadi pada kesempatan kali ini kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan terkait analisis upaya penyelesaian terhadap konflik Papua. Jadi pada akhirnya kelompok kami itu memutuskan bahwa ada satu masalah darurat yang perlu diatasi, yaitu adalah mengatasi hilangnya kepercayaan rakyat Papua terhadap pemerintah Indonesia, serta mengatasi maraknya pelanggaran HAM oleh kelompok separatis. Jadi perumusan masalah pokok ini didasari oleh sejarah separatisme yang muncul sejak penentuan pendapat rakyat atau PPRA pada tahun 1969. Diketahui bahwa keputusan Papua untuk bergabung dalam Indonesia berdasarkan PPRA yang diawasi oleh PBB itu bersifat tidak jujur dan tidak adil karena adanya desakan dari pemerintah. Peristiwa tersebut kemudian mendorong tercipta beragam gerakan separatisme, seperti yang kita kenal saat ini yaitu Organisasi Papua Merdeka atau OPM. Kemudian gerakan pro kemerdekaan Papua oleh kelompok separatis itu justru dilakukan dengan tindakan kekerasan yang termasuk ke dalam pelanggaran hak asasi manusia. Oleh sebab itu kami merumuskan masalah darurat tersebut. Baik, selanjutnya kita masuk ke analisis masalah dengan 5W1H. Nah, untuk apanya sendiri, sejak pengangkatan warga sipil ke pemerintah, rakyat Papua menolak kehidupan modern dan segala bentuk pembangunan. Nah, pada awalnya OPM itu bukan gerakan separatisme, namun dengan adanya kekecewaan daripada rakyat Papua terhadap pemerintah Indonesia yang berasal dari peristiwa PPRA, OPM menjadi kelompok separatis yang menginginkan Papua berpisah dan merdeka sendiri dari Indonesia. Mereka melancarkan aksinya melalui gerakan bersenjata yang menimbulkan konflik ataupun dengan demonstrasi. Lalu selanjutnya yang kapan OPM didirikan sejak Desember 1963, sampai sekarang OPM ini melakukan aksinya itu di Papua tentunya, dan konflik ini terpusat di dataran tinggi dan hutan-hutan Papua. Nah, aksi lain dilakukan juga di luar Papua dengan bentuk demonstrasi. Why-nya ini, konflik yang terjadi di Papua berawal dari kekecewaan rakyat Papua oleh karena ketidakadilan yang terjadi di saat peristiwa PPRA. Oleh karena itu, hilangnya rasa kepercayaan rakyat Papua dengan pemerintah Indonesia. Nah, tapi seiring berjalannya waktu, ada hal-hal lain yang muncul, yaitu kemerdekaan politik yang mengendalikan yang Papua ini ingin mengendalikan pemerintahan dan urusan internalnya sendiri. Selanjutnya, permasalahan HAM dengan penduduk Papua menghadapi penindasan, diskriminasi, dan kekerasan oleh aparat keamanan Indonesia. Selanjutnya ada pengelolaan SDA. Di sini masyarakat Papua melihat eksploitasi sumber daya alam oleh pemerintah Indonesia yang tidak adil dan merugikan masyarakat Papua. Selanjutnya ada mempertahankan identitas dan kebudayaan. Mereka percaya bahwa dengan merdeka dari Indonesia, mereka dapat lebih luasa untuk mempromosikan dan melestarikan warisan budaya dan bahasa Papua. Serta yang terakhir ada otonomi politik. Mereka ingin lebih banyak kontrol atas masa depan mereka sendiri. Selanjutnya, untuk siapa, di sini ada beberapa aktor. Yang pertama itu OPM, yang terdiri dari Tentara Pembebas Nasional Papua Barat, Tentara Revolusi West Papua, dan Tentara Nasional Papua Barat. Selanjutnya ada negara atau pemerintah, karena OPM ini berangkat dari ketidakadilan pemerintah dalam peristiwa PPRA. Selain itu, selama Papua bergabung ke NKRI, mereka merasa mengalami persoalan HAM dan yang dilakukan oleh aparat negara. Dan yang terakhir ada negara asing. Negara asing di sini di konflik Papua sangat berperan, yang dimulai dari aspek bantuan diplomatik, pemberian suara di forum internasional, bantuan kemanusiaan, maupun dukungan logistik yang berupa senjata dan lain sebagainya. Dan yang terakhir adalah bantuan finansial. Selanjutnya, untuk bagaimananya atau how di sini, pergolakan yang terjadi dalam konflik Papua dilakukan oleh OPM terjadi dalam beberapa metode yang berupa perang gerilya, serangan terhadap pasukan keamanan, dan kampanye diplomasi serta advokasi di tingkat internasional. Nah, di OPM ini terdiri dari 3 elemen, yaitu yang bersenjata, dan yang kedua yang melakukan demonstrasi atau protes, dan yang terakhir kelompok yang menyuarakan isu-isu wilayah Papua untuk di dunia internasional. Baik, untuk yang selanjutnya adalah beberapa rumusan solusi yang bisa diupayakan untuk mengatasi masalah ini. Untuk yang pertama itu adalah dialog damai dengan partisipasi inklusif dan mediasi, di mana ini merupakan upaya untuk membuka jalur komunikasi langsung antara pemerintah Indonesia, oknum gerakan pro kemerdekaan Papua, dan melibatkan seluruh spektrum masyarakat Papua, yakni pendidik, tokoh adat, tokoh agama, dan sebagainya, dalam proses perundingan dan pengambilan keputusan untuk mencari solusi damai dalam konflik. Jadi dalam konflik ini masyarakat itu harus diberi ruang lebih luas untuk tampil, dan kemudian juga adanya mediasi yang melibatkan peran pihak ketiga yang netral untuk membantu memfasilitasi dialog dan membangun kepercayaan serta membantu mencapai kesepakatan. Alasan pemilihan solusi ini adalah sebagai langkah kunci untuk menyelesaikan konflik secara diplomatik dan tanpa kekerasan. Kemudian, ini adalah pendekatan yang paling realistis untuk mencapai solusi yang dapat diterima oleh semua pihak.
Untuk yang kedua adalah meninjau kembali implementasi akuntabilitas dan efektivitas otonomi khusus maupun kebijakan keistimewaan dari Provinsi Papua dan Papua Barat, di mana melalui solusi ini akan memungkinkan pemerintah untuk memastikan bahwa kebijakan-kebijakan tersebut sesuai dengan tujuan awal mereka dan memberikan manfaat yang diharapkan kepada masyarakat Papua. Alasan pemilihan solusi ini adalah meninjau kembali implementasi Otsus juga dapat membantu pemerintah untuk memastikan bahwa kesepakatan yang telah dicapai dalam perundingan dengan kelompok-kelompok Papua dihormati dan dijalankan dengan baik. Yang ketiga, optimalisasi peran intelijen profesional di Papua, di mana seni perang tertinggi adalah melaksanakan perang tanpa adanya pertempuran dan pertumpahan darah. Semua hal itu hanya dapat dilakukan apabila negara dan pemerintah mau memberikan dukungan penuh institusi intelijen untuk meningkatkan kualitas para insan intelijennya, baik secara hard skill maupun soft skill. Dan alasan pemilihan solusi ini adalah di mana adanya konsep aksi reaksi yang berlaku dalam kasus ini. Apabila aksi yang dilakukan pemerintah dengan cara represif, maka reaksi yang didapatkan akan menjadi lebih besar dibandingkan sebelumnya. Oleh karena itu, untuk dapat menyelesaikan permasalahan Papua, akan lebih baik jika ditempuh melalui tindakan intellectual analysis. Yang terakhir, solusi yang akan kami rumuskan yaitu perlindungan hak asasi manusia dengan pendekatan yang lebih tegas secara hukum, bukan melalui militer. Di mana sebagai aktor utama, sudah sepatutnya negara bukan menjadi pelaku pelanggaran HAM dengan menghabisi atau melenyapkan OPM Papua ini, di mana negara itu justru harus berupaya menghentikan pelanggaran HAM dengan upaya penegakan hukum melalui lembaga pengadilan. Dengan adanya pendekatan hukum, dapat menciptakan akuntabilitas yang lebih besar di antara pelaku pelanggaran hak asasi manusia. Dan ini juga memberikan perlindungan lebih besar kepada korban pelanggaran HAM. Dan alasan pemilihan solusi ini adalah di mana tindakan tegas secara hukum dapat membantu menghindari eskalasi konflik bersenjata dan terjadinya pelanggaran HAM, serta merupakan alternatif yang damai untuk membangun perdamaian yang berkelanjutan dan menjaga keamanan di wilayah Papua. Selanjutnya adalah strategi dalam mencapai solusi tersebut. Namun sebelum itu kita akan membahas strategi paradigma dari strategi itu sendiri. Yang pertama, ada paradigma realisme, di mana realisme ini melalui dua cara. Koersif sendiri bertujuan untuk membendung konflik agar tidak terjadi secara berkelanjutan. Kooperasi bertujuan untuk mengembalikan status quo ante, di mana dalam kasus ini artinya mengembalikan kedaulatan Indonesia, di mana Papua sebagai bagian dari kedaulatan Indonesia itu sendiri. Selanjutnya adalah paradigma peace through soft power, di mana secara khusus paradigma ini menggunakan pendekatan liberalisme, kosmopolitan, dan studi kritis Islam, di mana secara general mereka itu menyoroti konsep dari penetrasi etikal dan normatif berupa agama, kultur, budaya, dan lainnya. Selanjutnya adalah ekonomi sebagai kunci. Paradigma ini melihat ekonomi sebagai kunci karena dengan adanya peran atau keterlibatan ekonomi, maka itu bisa menaikkan taraf hidup atau parameter dari kesejahteraan masyarakat setempat. Yang ketiga adalah peace building melalui penyediaan keamanan, penegakan hukum, serta proses rekonsiliasi. Oke, selanjutnya adalah strategi untuk membangun perdamaian negatif. Yang pertama adalah diplomasi, negosiasi, dan rekonsiliasi konflik. Untuk mewujudkan beberapa solusi sebelumnya, inisiatif bersifat top-down perlu digalakkan. Mengingat OPM ini secara terbuka sudah menyampaikan tuntutan mereka berkenaan dengan referendum Papua maupun faktor lainnya. Maka dari itu, sekarang giliran pemerintah untuk meresponi dan menjembatani tuntutan mereka melalui dialog terbuka guna melimitasi kekerasan dan jatuhnya korban jiwa lainnya. Selanjutnya adalah disarmament atau arms control. Pelucutan senjata perlu dilakukan oleh kedua pihak, dikarenakan baku hantam yang terjadi justru semakin membakar tensi yang sudah ada. Selain itu, OPM dan aktor non-state lainnya seperti pengamat, international cooperation, dan lainnya juga sering mengkritisi aksi pemerintah Indonesia yang bersifat represif dalam menanggapi gerakan OPM. Selanjutnya adalah etikal dan perspektif religius. Mengkonsiderasikan bahwa masyarakat Papua secara general masih sangat terikat dengan hukum adat dan kultur setempat, serta pembentukan OPM yang berangkat dari semangat nasionalisme Papua Merdeka, mengharuskan pemerintah untuk menggunakan strategi yang berangkat dari perspektif serupa, guna mengadakan dialog inklusif yang dapat menaungi keseluruhan spektrum dari masyarakat Papua itu sendiri. Oke, selanjutnya adalah strategi untuk membangun perdamaian positif. Yang pertama itu adalah national reconciliation, di mana mengingat konflik OPM yang sudah terjadi sejak puluhan tahun lalu mengakibatkan penyebab konflik ini seperti benang merah yang sulit terurai, ditambah faktor historis dan intervensi dari aktor negara maupun non-negara asing, sehingga rekonsiliasi nasional ini perlu diimplementasikan guna mempersempit interest gap antara OPM dan pemerintah Indonesia, dan sebagai tindakan preventif jangka panjang melalui transformasi konflik. Selanjutnya dan yang terakhir adalah economic well-being.
kita harus menarik garis dari alasan pembentukan OPM itu sendiri yang merasa dianaktirikan oleh Indonesia. Oleh karenanya, perbaikan ekonomi dan pembangunan infrastruktur secara menyeluruh dan berkelanjutan perlu dilakukan oleh pemerintah. Walaupun demikian, pengimplementasian strategi ini perlu dipahami sebagai tindakan inklusif, artinya diselenggarakan melalui diskusi, konsensi, dan partisipasi semua elemen yang terlibat dengan pemerintah sebagai fasilitatornya. Sehingga kemanfaatan yang hendak diusahakan pemerintah melalui perbaikan ekonomi dapat dirasakan dan disadari oleh seluruh elemen yang terdampak di Papua tanpa adanya paksaan.